Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini akan saya contohkan cara membuat layout PCB. Saya akan membuat sebuah layout PCB, mendesain rangkaian power OCL 150 watt yang akan kita buat ke PCB langsung. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah proses desain mulai dari rangkaian sampai dengan layout PCB-nya. Ini adalah rangkaian power OCL 150 watt. Sini udah saya gambar. Ini adalah rangkaiannya. Ini adalah skematik dari rangkaian, dan ini adalah PCB hasil desain rangkaian yang sebelumnya tadi. Kita menggunakan aplikasi Altium. Hasil dari desainnya akan kita cetak menggunakan kertas glossy yang permukaannya kilat ke printer HP LaserJet. Baiklah, ini adalah tahap ngeprint hasil dari desain layout PCB. Kita pilih dulu configuration, kita pilih whole, bottom layer, full. Oke. Ini masih abu-abu ya, akan kita pilih text setup untuk mengatur dengan ukuran sebenarnya scale print, perbandingannya 1:1. Kita pilih color setnya monochrome atau mono. Oke, tadi hasilnya sudah berubah, tadinya abu-abu, ini sudah hitam blok semua. Maka kita akan lanjutkan perintah print. Kita pilih HP LaserJet sesuai dengan printer yang akan kita cetak. Oke, kita atur text setupnya yaitu portrait. Ini ada 2 lembar yang akan di print, itu atas aja itu untuk panduan kita menyusun atau tata letak komponen nanti di PCB-nya. Pandangan bawah yaitu pandangan halaman yang akan kita pindahkan ke layout PCB-nya. Maka kedua dokumennya harus kita print. All print. Oke. Kita lihat hasilnya. Baik, sudah ada 2. Ini adalah panduan untuk menyusun tata letak komponennya nanti, dan ini adalah PCB yang akan kita cetak nanti ke PCB. Setelah tahap ini kita akan melakukan tahap berikutnya, yaitu proses memindahkan gambar ini ke PCB-nya langsung menggunakan pemanas atau iron heater. Di sini kami menggunakan mesin laminating supaya panasnya itu merata. Baiklah, kita maju ke tahap berikutnya. Ini adalah alat laminating untuk memindahkan gambar nanti ke dalam PCB. Terlebih dahulu kita siapkan PCB-nya sesuai dengan ukuran yang telah kita desain tadi. Apakah membersihkan, kita hidupkan dulu dan mesin laminatingnya, menunggu panas, memanaskan mesinnya. Atur panasnya pada 150 derajat, dan jangan lupa kita bersihkan permukaan tembaganya menggunakan kertas pasir supaya tinta yang di kertasnya tadi lebih lengket ke PCB-nya. Dan terlipat. Ini kita tunggu apakah sampai lampu hijaunya menyala. Ini proses memanaskan platnya. Ini langkah ini kita lakukan berulang-ulang sampai kurang lebih 8 kali. Setelah dipanaskan, maka lapisan kertas tadi kita buka secara perlahan, maka akan tinggal gambar yang tadi di kertas ke PCB-nya. Setelah itu akan kita lanjutkan proses pemeriksaan jalur, dan jika jalur sudah
tertutupi semua dan tidak ada yang terputus, maka kita akan lanjutkan dengan proses pelarutan menggunakan HCl. Proses berikutnya yang akan kita lakukan adalah proses pelarutan tembaga, yaitu melarutkan tembaga yang tidak terkena dari tinta printer ini, dari PCB ini, sesuai dengan standar K3. Karena bahan kimia yang kita gunakan bersifat korosi, kita mempersiapkan yang pertama adalah sarung tangan sebagai pelindung diri dan juga masker, dan juga kita melakukan pelarutannya di luar ruangan yang sirkulasi udaranya sudah sirkulasi udaranya bebas. Untuk pelarutan kita menggunakan bahan kimia yang pertama adalah HCl, yang kedua adalah H2O2, dan wadah yang akan kita gunakan harus terbuat dari plastik, jangan terbuat dari bahan logam. Kita pergunakan dulu sarung tangan, dan juga maskernya. Perbandingan cairan kimia yaitu 1 berbanding 2 dengan air 3. Pertama kita tuang dulu airnya. Satu, ini 2. Ketiga, air. Tembaga. Setelah lapisan tembaganya hilang, kita akan membersihkan lapisan yang tertutup tinta ini menggunakan sabun ataupun thinner. Untuk menghilangkan tinta, lapisan tintanya kita menggunakan thinner. Ini PCB yang sudah dihilangkan lapisan tintanya dengan thinner. Pada proses ini kita akan melanjutkan pada tahap pengeboran. Mari kita masuk kembali ke ruang bengkel untuk melakukan pengeboran. Action. Tahap berikutnya akan kita kerjakan adalah proses pengeboran. Pengeboran lubang atau pin-pin yang ada di PCB ini kita bor menggunakan bor duduk atau bor yang matanya sekitar 0,8 mili. Oke, selesai. Setelah ngebor, maka proses pembuatan PCB yang kita mulai dari desain sampai dengan mengebor sudah selesai. Oke, inilah PCB yang saya buat. Sampai jumpa, terima kasih.